pemerintah itu sebenarnya sudah memfasilitasi kita, insan pendidikan itu untuk guru, kemudian kepada siswa itu dengan pemberian akun belajar ID. Akun belajar ID. Betul. Jadi seperti pada saat ujian semester atau asesmen tadi ya, itu tidak bisa semua siswa memanfaatkan internet dari sekolah. Jadi tetap masih harus menggunakan kuota pribadi. Kekeluargaan itu yang menjadi kunci utama. Satu hal yang saya pegang itu dari guru saya pernah mengatakan dulu, perlakukan manusia sebagaimana kamu pingin diperlakukan. Kuncinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini agak unik karena berapa kali dapat narasumber kepala sekolah selalu laki-laki. Dan ini dapatnya di daerah Oku Timur, kepala sekolah perempuan. Tapi jangan salah, ini kualitasnya kayaknya sama atau melebihi, kita tidak tahu. Kita akan kulik-kulik saja nanti. Kita ketemu langsung dengan Kepala SMA Negeri 1 Cempaka, Ibu Mas Diana Mediana SPD MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi kami ngobrol sebelum podcast, ternyata beliau itu sama fakultas dengan saya dan angkatannya di bawah saya. Jadi izin saya manggilnya Mbak saja. Iya, adik kelas, adik tingkat. Adik tingkat soalnya. Mbak Mei ya? Iya. Mbak Mei. Mbak Mei kepala sekolah. Mohon izin loh, ini anak-anak yang ada di SMA Negeri 1 Cempaka, kepimpinannya saya panggil Mbak. Mbak Mei, memimpin sekolah, memimpin perangkat, kerabat, kerja, tapi dengan sosok perempuan. Kesulitan tidak sih? Alhamdulillah sampai saat ini di SMA Negeri 1 Cempaka khususnya tidak ada kesulitan berarti. Kebersamaan, kekompakan, dan terutama kekeluargaan itu yang menjadi kunci utama. Satu hal yang saya pegang itu dari guru saya pernah mengatakan dulu, perlakukan manusia sebagaimana kamu pingin diperlakukan. Kuncinya itu. Subhanallah. Jadi insya Allah semuanya bisa dibicarakan, semua bisa diselesaikan. Tapi biasanya kan setiap kepala sekolah itu dalam pendekatan ada trik tersendiri. Punya tidak trik tersendiri yang sering digunakan sebagai pemimpin di sebuah kepala sekolah nih? Jadi kalau kebetulan di SMA Negeri 1 Cempaka itu kalau yang PNS-nya itu justru saya yang termuda itu Mas Surono. Serius? Jadi kita perlu trik khusus gitu ya. Bagaimana kita menghadapi orang yang lebih senior. Malah di situ ada yang sempat guru-guru yang ada di situ itu gurunya dulu, murid-muridnya sudah jadi guru di situ. Wow. Jadi artinya kita bagaimana memperlakukan orang-orang yang senior di antara kita supaya kita bisa berjalan sama-sama gitu kan. Jadi itu tadi kuncinya. Perlakukan mereka sebagaimana kita mau diperlakukan. Kita tetap hormati mereka, hargai mereka, ajak bicara, dan insya Allah mereka pun akan menyayangi kita. Tapi gitu, ini pertanyaannya harus jawab dengan jujur ya. Betul. Ketika ditunjuk menjadi kepala SMA Negeri 1 Cempaka, guru-guru senior banyak, gugup nggak sih? Pasti. dalam pikiran tuh, waduh ini saya bisa nggak ya? Nah, karena justru ketika berhadapan dengan orang-orang yang senior, lebih daripada saya dari segi usianya, itu tadi bisa nggak ya? Saya bisa membawa diri nggak ya di situ? Seperti itu Mas Surono. Jadi rasa was-was, khawatir tuh ada di awal-awalnya ada. Oke, ini sahabat Ngopi Sumsel yang alhamdulillahnya ini SMA Negeri 1 Cempaka bentuk kekompakannya saling menghargai posisi masing-masing. Betul. Ketika Mbak Mei diamanahkan menjadi kepala sekolah, otomatis beliau pemimpin di situ dan mengikuti aturan yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Betul. Tapi kita cukup deh bahas soal pribadi beliau. Sekarang kita bahas pekerjaan yang dilakukan beliau dalam SMA 1 Negeri Cempaka nih. Mbak, digitalisasi. Jadi kayaknya jadi poin penting deh sekarang di SMA. Bagaimana sih digitalisasi di SMA Negeri 1 Cempaka ini? Oke, jadi sebelumnya mungkin perlu kami sampaikan dulu bahwa SMA Negeri 1 Cempaka itu posisinya berada di daerah dusun dalam tanda kutip. Ya memang daerah perbatasan Oki, perbatasan dengan Kabupaten Oki, dan di situ daerah yang mungkin dulunya dianggap betul-betul dusun dengan pemikiran digital belum ada waktu itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah semakin terlihat perkembangannya berkat kepemimpinan dari Bapak Gubernur. Amin ya Allah.
Jadi mudah-mudahan kalau dulu tidak ada Bank Sumsel, sekarang Bank Sumsel sudah dekat berada dengan kami. Dekat sekolah? Dekat sekolah. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kami terutama. Kemudian satu lagi berkaitan dengan digitalisasi sekolah. Kami ini bahasa Palembangnya itu melok menang. Melok menang tuh apa sih? Karena gini, di situ kalau sekolah lain mungkin akses internet agak susah. Lah kami sekolah dusun, karena adanya Bank Sumsel tadi, IndiHome itu dipasang di jalur kami. Jadi untuk internet itu alhamdulillah kami sudah bisa memanfaatkan, sudah bisa pasang dan anak-anak kami guru dan anak-anak sudah bisa menikmati itu. Jadi kami bisa pasang IndiHome di sekolah sebagai salah satu penunjang digitalisasi sekolah. Nah, pemanfaatannya sekarang, ini kan akses internet sudah ada nih. Betul. Pemanfaatannya dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar, apa aja yang digunakan nih untuk internetnya? Jadi ini mungkin perlu kami ceritakan dulu. Digitalisasi sekolah itu salah satu tuntutan untuk sekolah kami sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Masya Allah. Jadi SMA Negeri 1 Cempaka merupakan salah satu pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Yang di Oku Timur ini ada 3. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Cempaka. Salah satu tuntutannya adalah digitalisasi sekolah. Yang pertama, kalau dulu kami belum menggunakan Erapor. Mungkin kalau di sekolah lain itu sudah biasa Erapor. Erapor, ya, ngerti. Ya. Tapi kalau di sekolah kami tuh mungkin baru 3 tahun ketiga ini masuk dipakai untuk Eraportnya. Kemudian akses internet tadi sangat berguna sekali. Karena ketika guru input nilai, kemudian juga untuk asesmen, kalau yang bahasanya dulu kita ujian gitu kan, tapi bahasa sekarangnya berubah istilah ya karena asesmen nih kerennya ya. Ketika kurikulum Merdeka itu istilahnya berubah jadi asesmen. Pelaksanaan asesmen kita juga menggunakan, tidak lagi kita berbasis kertas. Jadi saya sudah menggunakan Android, menggunakan handphone, tapi masih sederhana. Jadi kita belum menggunakan aplikasi yang berbayar, itu belum. Jadi memang masih yang sederhana dan kita cari yang gratisan, Mas Rono. Cari yang gratisan tapi tetap dioptimalkan. Betul. Ya. Oke. Iya, emak-emak itu pengennya yang gratis, yang bagus, yang gratis, yang murah kalau gitu kan, pemikiran emak-emak gitu kan. Nah, ini apa ya? Digitalisasi kan tidak terlepas dari peralatan pendukung. Betul. Nah, kira-kira peralatan pendukung di SMA Negeri 1 Cempaka ini udah pas belum atau masih perlu ditingkatkan nih? Sebenarnya kalau kita bicara fasilitas, kalau kita bicara cukup ya cukup. Tapi kalau seandainya mau ditambah lebih lagi gitu kan ya, mudah-mudahan nanti ada tambahan gitu, itu pasti akan lebih mendukung lagi. Jadi digitalisasi sekolah itu tidak hanya pemanfaatan handphone. Jadi kami tidak anti handphone di sekolah itu. Siswa boleh bawa handphone dengan catatan sepengetahuan gurunya gitu kan. Siap. Ketika tidak digunakan, handphone itu dititipkan ke guru piket. Jadi seperti itu. Kemudian juga pada saat-saat tertentu tetap diizinkan mereka untuk menggunakan handphone untuk dibawa ke sekolah. Kemudian berkaitan dengan digitalisasi sekolah berikutnya, pemerintah itu sebenarnya sudah memfasilitasi kita. Insan pendidikan itu untuk guru, kemudian tata usahanya sebagai admin, kemudian kepada siswa itu dengan pemberian akun belajar ID. Akun belajar ID. Betul. Asik nih. Cuman yang disayangkan ada satu hal, Mas Ron. Apa nih? Kenapa tuh? Jadi akun belajar ID kalau dulu itu cloud-nya itu unlimited. Iya benar. Gitu ya. Tapi nah sekarang dibatasi. Jadi penyimpanannya itu sudah tidak sebanyak dulu lagi. Tapi tetap akun belajar ID itu sangat-sangat membantu sekali. Guru-guru banyak aplikasi di situ. Canva. Mungkin Mas Roy kita sudah familiar, sangat-sangat familiar dengan Canva. Canva itu kalau kita akses menggunakan akun belajar ID itu template-nya sangat banyak sekali dan gratis. Sekali lagi gratis. Tapi akun itu kan kalau kita berbayar akan lebih luas lagi kan yang bisa kita manfaatkan. Nah, justru kalau misal untuk pemanfaatan fitur-fitur seperti Canva dan sebagainya itu memang tetap gratis sampai sekarang. Jadi masih gratis dan banyak sekali template yang kalau kita akun biasa tidak menggunakan akun belajar ID, template itu tidak begitu banyak. Jadi semakin banyak template, siswa guru membuat media pembelajaran, kemudian juga kami pernah mengadakan lomba poster sebagai salah satu wujud digitalisasi sekolah tadi. Mengadakan lomba poster dengan pemanfaatan Canva tadi, template-nya itu semakin banyak.
kalau template-nya banyak itu banyak sekali hasil-hasil lebih bagus gitu kan. Amin. Benar-benar. Pilihan mereka untuk membuat gambar lebih indah, lebih cantik itu jadi lebih banyak di Canva. Tapi sekarang pertanyaan saya nih, kalau sudah sebagus itu, fasilitas yang dimiliki ini kira-kira kalau menurut sebagai kepala sekolah sudah benar-benar mumpuni atau masih ada beberapa fasilitas yang ya diperlukan? Betul. Bisa disampaikan lah, Mbak. Iya, yang paling kami butuhkan sebenarnya saat ini akses internet memang sudah bisa kami akses, tetapi terkadang ada saat tertentu lelet. Oh. Jadi seperti pada saat ujian semester atau asesmen tadi ya, itu tidak bisa semua siswa memanfaatkan internet dari sekolah. Jadi tetap masih harus menggunakan kuota pribadi. Kuota pribadi. Iya. Tapi untuk kelengkapan kelas kayak proyektor, kayak yang lain itu sudah tercukupi semua? Jadi untuk itu tadi, kalau kita bicara SMA Negeri 1 Cempaka, kalau dulu itu seperti karena guru senior berkaitan dengan guru-guru yang mungkin ada senior yang saya sampaikan tadi. Di situ pola mengajar mungkin masih pola lama pada saat itu. Benar. Jadi bahasa catat halaman sekian. Hafalkan. Itu zaman dulu. Nah, tapi sekarang itu sudah tidak terjadi lagi karena kita tuntutan digitalisasi, sekali lagi tuntutan PSP ya, program sekolah penggerak. Sekarang gini Mbak, kita mencermati soal digitalisasi dengan SDM yang ada. Iya. Oke. Digitalisasi kan sudah mumpuni, sudah bagus kelihatannya. SDM yang ada di SMK Negeri 1 ini kan beragam nih. Gimana nih cara mencermati untuk penyesuaian? Berkaitan dengan SDM-nya, kita punya saat ini ada guru penggeraknya 6, Mas Surono. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, walaupun kita dalam tanda kutip tadi saya sebagai dusun gitu. Sekolah dusun ya. Tapi alhamdulillah kita punya orang-orang yang mau bergerak, mau belajar. Nah, jadi dari 6 guru penggerak itu tidak semuanya muda. Ada salah satu guru penggerak itu usianya saat ini sudah di 51 lebih kurang. Wih, masih mau belajar dan masih mampu mengikuti pendidikan guru penggerak sampai dengan selesai. Saat ini sedang menunggu pengumuman kelulusan angkatan 11. Amin, semoga lulus. Iya. Jadi artinya sebenarnya kalau kita bicara SDM, ya gimana kita juga mengompori mereka gitu. Luar biasa. Jadi bagaimana kita kompori mereka untuk mau terus belajar. Jangan puas dengan keadaan yang sudah ada. Kalaupun mungkin mereka sudah cukup loh, aku gini sudah cukup gitu kan. Nah tapi dunia ini kan berkembang ya. Dunia ini berkembang, jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan kita akan tenggelam. Setuju. Jadi itu yang kita tanamkan ke rekan-rekan, ke kawan-kawan, guru di sekolah, dan alhamdulillah itu membawa perubahan yang luar biasa. Jadi, tapi izin ya Mbak ya. Di setiap sekolah kan, mohon maaf ini para guru, ada guru-guru senior yang usianya mungkin mendekati masa pensiun. Iya. Sedangkan kan perkembangan digitalisasi, kurikulum menuntut mereka untuk aktif. Betul. Dengan pola mengajar yang lama. Betul. Sebagai kepala sekolah nih menyiasati hal ini gimana? Dengan adanya perkembangan saat ini mau tidak mau, siapapun kan harus bisa mengikuti ya Mas ya. Harus bisa mengikuti. Jadi memang di SMA Negeri 1 Cempaka itu ada guru-guru yang sebentar lagi mungkin pensiun, dan kebetulan tadi yang di 2024 ini juga ada yang baru pensiun. Artinya di sekolah kami juga kan ada guru-guru senior. Nah, tetapi alhamdulillah saya contohkan tadi yang GP tadi itu sudah di atas 50, tapi masih mau. Masih mau dan masih mampu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang usia itu hanya angka. Asik nih. Gitu. Setuju. Jadi usia itu hanya angka. Jadi kalau misal dia masih mau, kita berikan kesempatannya, mereka datang kepada kita meminta izin, kemudian meminta rekomendasi, kita izinkan, kita fasilitasi, dan kita apresiasi. Jadi ketika mereka mendapatkan apresiasi itu, saya ini dihargai loh gitu. Masya Allah. Seperti itu. Dan ini bijaksana sekali. Usia adalah angka, jangan pernah berhenti belajar. Betul. Asik ini. Tapi ini untuk pihak terkait lah. Ini sekolah yang walaupun di dusun, tapi maaf ya Mbak ya, kata-kata sekolah di dusun Memang dusun. Tapi menerapkan digitalisasi dan mereka ingin meningkatkan hal itu. Yolah CSR perusahaan yang ada di sekitar. Betul.
pemerintah daerah, Pak Gub, Pak Bupati, pihak terkait memberikan bantuan-bantuan. Dan bantuan apa yang paling diperlukan, Mbak? Saat ini kemarin sebenarnya kita sudah pernah mendapatkan bantuan Smart TV dengan mini PC yang lumayan harganya tuh, kalau misalnya kita bicara harganya kan lumayan, itu nggak mungkin kami bisa beli gitu kan. Dengan dana bos mungkin tidak akan bisa beli, dan alhamdulillah itu ada di sekolah kita dan itu sangat membantu sekali. Jadi ketika kembali lagi ke digitalisasi tadi, semuanya sekarang digital, termasuk juga kinerja guru kan juga digital. Jadi awalnya ketika kita memperkenalkan hal baru kepada kawan-kawan guru kan agak sulit kadang-kadang ya. Benar. Jadi memang benar-benar kalau saya itu turun langsung gitu kan bersama mereka sama-sama, dan salah satunya tadi bantuan itu tadi sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi mudah saya untuk bisa menjelaskan kepada kawan-kawan dan kami bisa menyepakati. Di situ ada kesepakatan. Ada namanya rencana hasil kerja, itu perlu disepakati. Dan itu kami mudah untuk menyepakati itu dengan bantuan media yang ada. Masya Allah. Salah satunya itu tadi bantuan dari Dinas Pendidikan, Smart TV dengan adanya mini PC-nya itu. Apalagi kalau dibantu dari pihak terkait yang lebih. Semoga ada kami satu kendalanya SMA Negeri 1 Cempaka itu belum pernah mendapatkan Google Chrome. Google Book. Jadi di situ jadi Chromebook. Sorry. Jadi Chromebook di situ SMA Negeri 1 Cempaka belum pernah dapat bantuan itu. Tetapi itu kita harus bisa menyikapi gitu kan, dengan perlengkapan yang ada bisa dimaksimalkan. Kalaupun mungkin komputer kurang mencukupi, itu terpaksa kita menggunakan handphone. Kemudian salah satu kendala lagi, apa tuh? Ketika kemarin ada asesmen bakat minat ABM namanya. ABM itu dikhususkan untuk kelas 12, kelas 3. Jadi di situ kendalanya dia harus menggunakan laptop online langsung. Nah, jadi kendalanya di situ. Tidak semua anak punya laptop. Kemudian juga PC di sekolah kami itu 40 yang support. Nah, sedangkan yang ABM itu kan siswa kelas 12 itu ada 200. Masya Allah. Jadi di situ terpaksa kami nyari pinjaman laptop guru-guru. Jadi jadwalnya diatur. Dan alhamdulillah kawan-kawan guru-guru itu bersedia sukarela meminjamkan laptopnya masing-masing untuk anak-anak supaya ABM-nya lancar gitu. Kalau pakai handphonenya juga tidak support. Waduh, ini seperti itu. Sahabat Ngopi Sumsel, walaupun mungkin nanti Mbak Mei agak malu-malu, ini izinkan saya mewakili sebagai host dengan sekolah yang berada di tempat terpencil, dengan keinginan yang besar, dengan kerjasama yang baik, tinggal sedikit lagi disupport oleh banyak pihak. Komputer, laptop, saya rasa akan membuat perkembangan pendidikan di situ lebih maju. Betul. Kita langsung bicara soal prestasi sekolah deh. Terlepas dari keterbatasan itu, saya pengen tahu Mbak, prestasi apa yang sudah dicapai oleh SMA Negeri 1 Cempaka ini? Kita untuk tahun ini ada di Hotel Emilia kemarin dari pelaksanaan dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kita punya juara 2 kemarin tentang penulisan esai tema judi online. Wih. Jadi dia esai, langsung menulis esai saat itu gitu kan. Oke. Dan itu juara 2 dari kita mewakili Kabupaten Oku Timur. Waktu itu dari Oku Timur itu diwakili SMA Negeri 1 Cempaka dan SMA Negeri 2 Martapura. Jadi kita dapat juara 2 di situ. Dan itu sebenarnya kita untuk mendorong anak-anak untuk ikut lomba pun agak butuh effort yang luar biasa gitu. Kenapa? Rasa percaya diri. Allahu Akbar. Jadi percaya diri sampai anak itu bilang, "Ibu, aku nih bisa dah Bu, itu kan anak kota galau Bu, kami gitu di dusun." Bahkan mungkin dari segi bahasa dialek mereka kurang pede gitu kan. Jadi ya kita semangati mereka. Kita coba dulu, Ibu tidak nuntut kamu menang, tapi Ibu pengen kamu tampil dulu, kamu tunjukkan dulu masalah menang atau kalah itu kakek. Itu nanti. Siap. Dan mereka akhirnya berangkat. Alhamdulillah. Itu yang juara 2. Kemudian berikutnya kita di di Hotel Sintesa Peninsula. Kemarin itu ada lomba juga sih. Lomba poster digital. Tapi tidak digital, dia manual. Jadi SMA Negeri 1 Cempaka juga tidak hanya digital sih, sebenarnya kami juga berusaha mencari bakat-bakat yang ada. Oh, bagus. Ketahuan bakatnya itu gini, Mas. Pada saat seleksi untuk pengurus OSIS, itu kan ada seleksi bakat. Ya, benar. Biasanya seleksi bakat itu kan nyanyi, puisi, nari dan segala macam lah ya.
saya tertarik dengan ada 2 anak waktu itu. Kok anak ini make up, kemudian satunya lagi gambar. Ternyata dia itu suka gambar anime. Oh, anime. Oke. Betul. Pada saat mereka seleksi itu sore setelah pulang sekolah pas ekskul. Salah satunya make up, Artinya anak itu kan punya punya bakat, punya minat yang tidak hanya dia sebatas akademis saja kan. Benar. Dan itu juga harus kita akomodir. Siap. Seperti itu. Nah, alhamdulillah ada ajangnya. Nah, jadi ketika ada ajang perlombaannya itu, kita berusaha ikutkan dia untuk ikut lomba untuk menunjukkan, oh ini loh ajang ke aku gitu. Ajang untuk saya menunjukkan bakat saya ini gitu. Mengasah bakatnya, menyalurkan hobinya. Dan hasilnya? Dia kemarin untuk poster memang harapan 2, juara harapan 2. Kemudian lomba satunya lagi anekdotnya juara 2. Masya Allah. Jadi artinya saya hanya ingin sebenarnya mereka itu berani tampil. Memang mungkin saat ini mungkin belum kelihatan hasilnya dari penampilan mereka, percaya diri mereka, tapi setidaknya mereka berani tampil dulu. Bahwa mereka bisa loh sebenarnya. Hanya kadang-kadang masalahnya percaya diri saja kadang-kadang. Ini sahabat Ngopi Sumsel, ini saya tidak melebih-lebihkan. Ini kepala sekolah yang baik ini. Selain bagus dalam memimpin, kayaknya bagus juga jadi motivator ya. Gitu. Karena susah loh Mbak. Dalam artian mohon maaf ya, terkadang kita merasakan itu bakat yang bagus, tapi membangkitkan. Banyak tidak sih anak-anak, mohon maaf, di lingkungan sekolah yang punya bakat yang luar biasa? Ada sebenarnya, tapi kalau misal kita bicarakan luar biasa, sebenarnya mungkin standar masih ya, karena memang kita belum mengasah sampai ke situ. Okay. Dan kalau untuk pencaksilat kemarin juga agak lumayan mendingan di sana, banyak juga kemarin kejuaraan IPSI kita dapat 5 medali kemarin, IPSI Oku Timur, tapi untuk persiapan Porprov kita dapat 5 medali dari SMA Negeri 1 Cempaka. Tapi di situ artinya kita fasilitasi mereka. Siap. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kita fasilitasi, kegiatan termasuk juga bakat-bakat yang mungkin selama ini dianggap aneh. Apa tuh misalnya? Seperti gambar tadi kan, kalau brandnya di masyarakat tuh, kalau kamu gambar itu kamu bisa hidup apa sih? Iya, gitu kan? jadi apa sih? Kamu bisa jadi apa sih kalau padahal kan kita lihat desainer dan segala macam sekarang kan justru mereka luar biasa kehidupan dari bakat mereka. Jadi kita berusaha mengajarkan anak-anak itu sesuai dengan passion mereka, tapi tetap akademik tidak boleh ditinggalkan. Absolut, harus itu tetap seimbang lah Mbak ya. Tapi ngomong-ngomong nih ya, ini mendekati pertanyaan-pertanyaan terakhir ini ya. Aman nggak sih daerah? Karena jauh loh, ini 2 jam dari Martapura ya. Ya. Aman nggak sih Mbak? Daerah Kompreng itu tidak sama seperti dulu. Asik. Itu lagi berkat kepemimpinan Bapak Gubernur, dan sekarang kan kita sudah insya Allah masuk ke periode kedua ya, insya Allah. Benar. Jadi kalau dulu jalan itu jelek, sekarang sudah luar biasa. Alhamdulillah sebenarnya. Kemudian dari segi keamanan juga. Dari segi keamanan dulu kita bicara dulu ya. Kita bicara dulu ya. Kalau kita bicara dulu itu Kompreng itu identiknya tidak aman, begal dulu kan. Tapi sampai saat ini sudah tidak ada lagi cerita-ceritanya begal-begal itu, tidak ada lagi. Di jalur Kompreng itu tidak ada lagi. Dan kalaupun dulu takut lewat di situ lewat malam, sekarang sudah insya Allah aman. Alhamdulillah, dan semoga keamanan itu tetap terus berjalan dan benar-benar mendukung kondusifnya sekolah yang ada di sana. Terakhir Mbak, untuk closing statement, saya ingin Mbak mengucapkan harapan terhadap Gubernur terpilih kita, Pak Herman Deru dan Ci Ujang. Apa yang diharapkan dari kepala sekolah yang berada di salah satu pelosok di Oku Timur di Cempaka? Silakan Mbak. Baik, pertama sekali mungkin saya ucapkan selamat kepada Bapak Herman Deru dan Bapak Ci Ujang terpilih kembali untuk periode kedua. Sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kami nikmati dari periode yang pertama kemarin, dan insya Allah di periode kedua ini harapan itu semakin besar. Dari sisi keamanan sekarang sudah sangat aman sebenarnya, tapi mungkin akan lebih ditingkatkan lagi keamanan. Kemudian kalau berkaitan dengan di pendidikan, terutama di SMA Negeri 1 Cempaka, kalaupun nanti ada bantuan seperti yang disampaikan oleh Mas Rono tadi, CSR dari perusahaan-perusahaan, itu bisa dilimpahkan ke SMA Negeri 1 Cempaka untuk mendukung
pendidikan di SMA Negeri 1 Cempaka ini lebih maju, lebih mulia lagi, Amin ya Allah. lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi selamat kepada Bapak Herman Deru dan Bapak Ci Ujang. Sumsel insya Allah akan lebih maju di bawah kepemimpinan Bapak berdua di periode kedua ini. Amin ya Allah. Pak Gub, izin ini ungkapan isi hati dari kepala sekolah yang berada di salah satu daerah yang cukup jauh dari pusat kota di Oku Timur. Izin Pak Gub dan pihak terkait, semoga penyampaian ini bisa sampai ke Pak Gub dan mohon bantuannya, mohon tidak lanjutnya, karena ini demi perkembangan pendidikan di Sumatera Selatan, demi anak bangsa untuk menjadi lebih baik lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh.